Bioflok adalah salah satu teknologi budidaya ikan, yakni suatu teknik budidaya melalui rekayasa lingkungan yang mengandalkan pasokan oksigen dan pemanfaatan mikroorganisme yang secara langsung dapat meningkatkan nilai kecernaan pakan. Prinsip dasar bioflok adalah mengubah senyawa organik dan anorganik yang terdiri dari karbon, oksigen, hidrogen, dan nitrogen menjadi massa sludge berbentuk bioflok. Perubahan tersebut dilakukan dengan memanfaatkan bakteri pembentuk gumpalan sebagai bioflok. Teknik ini populer di kalangan peternak lele dan nila karena mampu menggenjot produktivitas panen yang lebih tinggi. Selain itu, metode bioflok juga menekan penggunaan lahan menjadi tidak terlalu luas dan hemat air. Oleh sebab itu, bioflok menjadi solusi efektif untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat serta menjadi cara ekonomis bagi para pebisnis bidang perikanan. Bapak akan kawal sampai nanti. Jadi kita nanti bentuk pendampingan dalam grup WhatsApp ya. Nah, nanti Bapak ada masalah apa sampaikan kepada kami sana. Kita akan bimbing semuanya supaya semuanya yang ada di dalam ini sukses semua bersama kami. Kemudian kami didampingi nanti selain saya didampingi nanti oleh Pak Hari Ramdhani, pendiri Pak Hari. Pak Hari juga punya channel YouTube. Jadi ini ada Pak Hari dengan ini beliau lebih senior di bawah. Walaupun kalau dari sisi pendidikan ataupun saya lebih senior kan, tetapi ternyata di dalam bioflok beliau lebih senior dari saya. Saya ke bioflok dan memang beliau ini dari Fakultas Perikanan IPB. Kalau saya bukan Fakultas Perikanan, tapi Fakultas Teknologi Pertanian. Kalau bilang bicara pertanian, saya bisa ya. Perikanan itu bisa juga kalau bisa ya. Dan nanti kita akan melihat di sana bagaimana pada hari Jumat nanti kita akan berkunjung ke farmnya Pak Robert nanti. Ya. Pak Robert ini saya ingat benar dari nol, dari tidak punya, from zero. Betul, dari nol sampai sekarang. Ulangi Pak. Air seketika menjadi jernih dengan menggunakan bahan ini. Flokulan adalah bahan kimia yang digunakan untuk membersihkan air dengan cara menggumpalkan partikel-partikel kecil di dalamnya. Flokulan bekerja dengan menarik partikel-partikel di dalam air secara bersamaan, sehingga mereka membentuk gumpalan yang lebih besar yang bisa diendapkan atau disaring dengan lebih mudah. Proses ini seringkali digunakan dalam pengolahan air minum dan pengolahan limbah untuk membersihkan air dari zat-zat yang tidak diinginkan. Ayo. Banyak samping. Dari dasar dia
Betul. Betul. Tarik masuk lagi ya. Betul. Terus ini bagaimana cara kasih makannya, Pak? Jadi tinggal kasih makan aja. Dibuang aja dia. Iya, langsung ditebar. Kan petalan, Pak. Oh, di pinggirnya ya. Semua berkuat. Iya. Yang ketiga lebih kecil Dua, satu. Tiga, dua, satu. Yes, bro. Sip. Oke. Iya, saya mau masuk dalam kolam. Serbuk pH yang 4 di sini, yang 6 masing-masing gelas ya. Terus ada buat ini yang pH normal nih. Ini biasa kalau dicek tuh ke air aqua atau ades. Aqua atau ades ya, saya coba aja inilah. Buat pH normalnya, pH normal tuh saya jelaskan sedikit. Kan air tuh pH 6 sampai 8 cocok buat ikan gitu ya. Ada di modulnya ya. Nanti buat pH awal itu memang bagus antara 6 sampai 8. Itu awal. Awal sumber mata air yang mau dipakai buat nanam ikan. Tapi setelah berbudidaya, setelah masuk probiotik, gula, dolomit, jangan terlalu terpatok ke pH. Maksudnya gini,
Yang saya coba alami sendiri, pH buat ikan tuh 6-8. Itu dolomit katanya buat nambahin pH, buat ngestabilin pH gitu ya. Nanti para petani juga suka, ini kok pH rendah tapi nggak baik nih buat ikan, tapi ikan masih sehat. Nah itu ada kalanya nanti kayak gitu. Paham nggak? Kurang ya? Jadi pertama air masuk ke kolam tuh sumber air kita minimal tuh pH tuh 6-8. Nah 6-8 tertulis di modul bahwa itu pH yang cocok untuk berbudidaya ikan nila ya. Nah tapi setelah ikan masuk, probiotik masuk, dolomit masuk, garam itu kan bahan-bahan fondasi awalnya, pH itu bakal cenderung turun bisa sampai 4-3 bisa. Itu tergantung dari probiotiknya nanti. Tapi ikan sehat tuh udah, intinya mah ngelihat ikan sehat. Kenapa pH air turun tapi ikan sehat, dan kita berpatokan pusing sama yang di materi itu bahwa pH itu harus 6-8. Nanti kelihatan pH rendah tapi nafsu makan ikan bagus, udah berarti itu di dalam air tuh si bakteri pengurai sama pengurai amoniak, nitrat dan ya bekerja dengan baik lah. Jadi nanti jangan terlalu berpatokan ke sini. Tapi buat sekarang ya kita coba dulu ini buat kalibrasi pH meter. Oke. Yang pertama dimasukin ke air yang pH normal. Ini biasanya saya pakai Ades kalau enggak Aqua. Ini dicek awal 8,5. 8,0 masih turun. Kalau ini pH air di angka 7,9. Nah, habis itu masuk di pH yang 6,86. Dimasukin ke pH yang 6,86 ini, yang hijau. Udah masukin ke yang 6,86. Nanti sambil praktek yang masing-masing ya. Pencet kal, tombol kal di bawah on off. Ini yang 6, yang 9. Tinggal nyalain on. Nah, masukin yang pertama tuh ke pH 6,8. Terus kalnya ditekan sambil jadi takarannya kayak tadi lagi dolomit 100 kubik berarti 75 gram. Itu buat gula pasir. Cek. Untuk gula pasir 1 kubiknya 50 gram. Nah ini kubikasinya 1,5 kubik jadi 75 gram.
Di situ. Tidak harus pas di garis, tidak apa-apa. Boleh. Sudah. Boleh. Yang penting dia bergeser sedikit. Oh, gram. Gram ya. Yang bagus digital lah nanti ya. Iya. Pakai timbangan mas itu boleh. Iya. Coba agak jauh. Tanda waktu per feet 8. Itu takarannya 1 kubik 1 botol. Berarti 1,5. Satu tutup saja. Satu tutup per kubik. Satu ada bantu beli jadi. Kasih. Satu. Nah, tambah setengah lagi. Tambah setengah. Ya. Ya, boleh. Masukkan. Nah, diaduk sama air yang di kolam, nggak apa-apa. Mari, kelompok 1. Diaduk sama air yang di kolam. Ini kasih. Ini sudah mendidih memang. Pas. Sudah. Ditabur masuk. Kita kelompok keempat apa namanya tadi? Itu baca apa itu? Oh iya. Tadi kan belum beres tadi kan. Ya itu ya. Adukkan yang baru masukin ke kolam. Dan aku telepon dok. Bisa nggak ke Mas Ian ambil kabel? Membuka ke sana, bagi 20 meter ya. Kalau pasang terus ini colokannya harusnya ganti kain ya. Ya. Apa yang tadi? Nah, baik. Semua. Itu sebelumnya sebelum ini. Kemarin di sini itu tenda gitu. Itu tidak dipotong sedikit kah? Tidak. Takutnya kemarin toki jangan sampai ada celah lagi. Tidak, nanti potong terlalu. Kalau tong ini tuh harus bongkar ini lagi. Sedikit saja, berapa mili aja. Apa potong? Iya. Nanti tidak sesuai dengan ini lagi. Ini lubang sudah lari. Nanti kan tong harus bongkar ini. Dindingnya apa? Ini sesuai deh. Kok kumang. Tong lihat tuh barang ini. Oh, saya ada. Ada di barang. Sudah kan? Sudah, boleh. Aduh. Boleh bang, boleh. Dari tadi kalau mau bilang boleh. Ada pemarah lagi itu dari kelompok 2 itu. Bawa barang itu. Kelompok berapa nih? Kelompok 2 Pak. Kami ini orang-orang tua semua jadi Orang tua nenek semua kami bilang aduh, tapi
bapak ini yang bilang orang tua itu dia pelan tapi pasti. Pelan tapi pasti. Orang tua itu kan senior. Anak muda kan itu mantap. Iya, jadi Orang tua itu senior. Dia juga lihat matahari. Adanya anak muda karena ada orang tua. ada orang tua. Dasarnya ada Masa baru. depan. Dasarnya ada baru kerangka. Jadi anak muda tak. Sekarang sudah hasilnya begini toh. Nanti kan kalau ini taruh baru terus kita ke Papua itu mau dipindah ke mana? Ini yang pertanyaan besar Iya. kita ya. Daripada terpendam saja tidak bisa jalan. Positif saja, pasti ada jalan. Amin. Pak Kabit ada tanya, ini kira-kira alatnya ini yang satu kena berapa di sini, terus kalau di Papua kira-kira kenanya berapa? Iya. Ini kan rohnya ini ada ini Bapak. Iya. Jadi kita sudah instalasi semua, tapi kalau barang ini tidak ada. berarti Oh. sudah. Jadi itu sudah. Jadi ini sudah. Barang jadi langsung 100%. Lampu mati, bukan 100% selamanya mati. ini. Paling 1 jam mati, nanti dia hidup kembali. Tidak susah. Iya. Tidak susah. Di situ sudah bisa. Ini sudah bisa. Kita tidak jadi. Ada kelompok Kalau kita sudah, sudah kalau dinyatakan sudah, berarti sudah. lolos tes. Iya. Lolos verifikasi. Ya, mantap Bapak. Harusnya dong bicara dilihat di satu dulu baru ke Tidak, sini. artinya saya lihat ini kan yang sudah air masuk. Bicara juga air sudah masuk, oksigen sudah jalan, Bapak. Jangan kita Jadi ini ya. kita bicara itu jangan menyinggung kelompok yang lain. Kalau saya tidak mau Semua orang tua Iya. ada jalannya terus. Bendera ini untuk asap, ini untuk basah. Ini harus dikalibrasi lagi dulu. Mau digunakan. Jadi kalau mau foto pakai air minum tuh, mesin namanya Alpha 100. Kemungkinan untuk berbudaya ini kita akan berdampingan dengan namanya mesin atau kalau disebutnya Alpha 100 untuk dorongan angin. Sebenarnya ada macam-macam sih untuk berbudaya ini, ada blower, ada Alpha 100, ada supercharge. Nanti kita sambil season yang lain dari sini kita akan memperkenalkan yang dipakai Pandawa ini mesin sana. Nanti kita jelasin lagi di sana. Yang besar itu mesinnya. Begitu. Awal pertama untuk perawatan mesin Alpha 100 pasti Bapak akan namanya belajar itu tidak akan langsung ke mesin yang besar. Pasti tahap belajar itu pasti kita pakai yang mesin kecil dulu. Yang penting gimana caranya anginnya dorongannya gimana, terus cara airnya gimana kan. Itu bisa satu kolam aja untuk kapasitas mesin ini. Ada juga yang di bawahnya ini ada yang namanya LP60. 60 itu bisa di paling mentok di diameter 3. Diameter 2 lebih bagus. Kalau LP sendiri ini untuk diameter 4 satu, untuk ukuran yang kita bikin itu untuk 2 kolam aja. Gitu. Pertama yang untuk kita melakukan servis ini cuma kita buka aja. Kalau nggak pakai ini kedengar nggak ya? Dengar ya. Tuh. Salah satu contohnya gini. Ini kan apa menghisap udara ya. Ini untuk saringannya. Jadi dibiasakan kalau untuk berbudaya atau untuk petani gitu ya, untuk di bioblok minimal 1 minggu sekali itu harus diganti. Ganti boleh, kalau boleh sih ada 2 cadangan. Ini bikin aja. Misalkan kita bagi 2 deh. Kalau misalkan nggak ada, misalkan ada 2 ini ya. Yang satu proses ini dalamannya. Kenapa saya tadi bilang ini harus selalu bersih? Ini membran yang ini, kalau misalkan dorongan anginnya hambat, ini akan bergeser dan membran misalkan dorongannya 100, ini malah 50, dia akan ngeden kan, makanya dia alat ini ngedennya kan.
Yang gas juga. Kita semua salah. Para tes dan semua dong baterai baru kubik. Yang duluan turun di kolam. Yang tinggi kami yang pendek di luar aja. Itu. Banyak sana bagian itu. Tidak tahu kalau nelayan kalau masuk kecil-kecil lu masuk dalam.